Komisi 2 DPR RI dari fraksi PDIP, Hagua, menuai kontroversi setelah mengusulkan agar money politics atau politik uang dilegalkan dan masuk dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum. Lantas siapakah sosok Hagua tersebut? Dikutip dari laman DPR RI, Hagua merupakan anggota Dewan dari Dapil Sulawesi Tenggara. Pria kelahiran Usuka Tomia 62 tahun lalu tersebut merupakan lulusan Fakultas Pertanian Universitas Haluoleo pada 1988. Selepas lulus, Hagua pun aktif di beberapa organisasi seperti Himpunan Pendidikan Luar Sekolah oleh Masyarakat Sulawesi Tenggara sebagai ketua pada 94 hingga 99. Hagua pun terjun ke dunia politik dan menjabat sebagai Bupati Wakatobi 2 periode dari 2006 hingga 2016. Selain itu, dirinya juga merupakan Ketua DPD PDIP Sulawesi Tenggara sejak 2010 hingga sekarang. Namun, Hagua baru menjadi anggota DPR saat maju di pemilu 2019 dan terpilih. Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara KPK periode 2022, ia memiliki harta kekayaan mencapai 14,8 miliar. Mayoritas sumber kekayaan Hagua adalah tanah dan bangunan sebanyak 35 unit yang tersebar di Konawe Selatan, Wakatobi, Kendari, dan Jakarta Utara. Selain itu, dia juga memiliki kendaraan berupa 4 unit mobil dan 2 unit sepeda motor dengan total nilai mencapai 420 juta rupiah. Hagua juga memiliki aset lainnya berupa harta bergerak sebesar 734 juta rupiah, surat berharga sebesar 5 juta rupiah, serta kas dan setara kas 145 juta rupiah. Ya ada nih yang dibahas. Soal politik kan? Soal ada penugasan dari beliau. Wakil Ketua Dewan Pembina PSI, Grace Natali, menemui Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu 15 Mei 2024. Grace mengaku mendapatkan tugas khusus dari Jokowi. Terlihat Grace Natali mengenakan kemeja putih dan celana panjang hitam. Pertemuan tersebut juga dihadiri Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Grace menuturkan Presiden Jokowi memberikan tugas kepadanya di pemerintahan. Akan tetapi, ia tak mau menjelaskan tugas apa yang diperintahkan Jokowi kepadanya. Ia masih akan melakukan koordinasi terlebih dahulu. Namun, Grace berjanji akan memberikan penjelasan jika nanti sudah ada informasi yang bisa disampaikan. Wakil Ketua Dewan Pembina PSI ini hanya memberi clue bahwa tugasnya berkaitan dengan pemerintahan. Iya. Agenda di sana apain, Mbak? Ada pertemuan aja. Dengan Pak Presiden? Pertemuan dengan Pak Presiden. Bahas apa, Mbak? Bahasnya ya ada nih yang dibahas. Soal politik kan? Soal ada penugasan dari beliau. Buat Mbak Grace? Ya nanti deh kalau udah bisa di share. Iya. Enggak, tadi saya ada Pak Presiden, juga ada Pak Mensesnek. Penugasannya di bidang apa, Mbak? Ya, nanti di diinfokan deh, ya. biar koordinasi dulu. Ya. Berarti di pemerintahan? Ya. Di pemerintahan. Ya. Terkait itu Mas Kaisang yang katanya mau maju pilkada itu gimana? Jadi ini kami mengapresiasi sekali aspirasinya masyarakat yang ternyata sangat ingin Mas Kaisang ikut berkontestasi di Pilkada Bekasi. Dan bahkan sudah ada relawan yang mengambil formulir, tapi dari DPP PSI sendiri sejauh yang saya tahu belum melakukan pendaftaran ataupun mengambil formulir sejauh yang saya tahu ya. Ntar teman-teman bisa cek lagi ke DPP. Jadi ketika PSI saya pikir akan mengapresiasi warga masyarakat yang ingin Mas Kaisang maju, karena ternyata cukup positif ya. Artinya begitu ada yang ngambil formulir aja, meskipun itu relawan yang tidak berkoordinasi dengan DPP, ternyata antusiasme warga udah tinggi gitu ya, mengharapkan Mas Kaisang ikut nyalonin. Tapi PSI sendiri udah mutusin sih
Mas Kaisang itu sebagai ketua umum mau maju di kontestasi? Atau? Yang saya tahu, karena kan saya bukan di DPP ya. Yang saya tahu sampai saat ini DPP belum ada keputusan apakah Mas Kaisang akan ikut dalam pilkada atau enggak, yang saya tahu. Tapi teman-teman boleh cek, coba deh mungkin ke sekjen atau ketua DPP atau ke Mas Kaisang sendiri. Tapi Mbak, terkait dengan usia Mas Kaisang kan untuk syarat misalnya masuk sebagai calon kepala daerah itu kan juga belum mencukupi ya Mbak? Kalau gubernur yang provinsi yang mungkin belum mencukupi. Tapi kalau level kabupaten kota madya kan sudah bisa. 30, beliau tuh 20. Dia 30 kalau nggak salah ya. Antara 29 atau 30 deh. Gitu. Makasih. Silakan, tadi kan lagi makan siang. Ya, makasih Mbak Grace. Makasih banyak ya Mbak. Sandra Dewi kembali diperiksa oleh Kejaksaan Agung terkait dugaan korupsi tata niaga timah di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah tahun 2015-2022 pada Rabu hari ini. Kali ini istri Harvey Boyce diperiksa terkait aset yang dimilikinya. Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Ketut Sumedana. Secara terpisah, pengacara Harvey dan Sandra, Haris Arthur Hedar, mengatakan belum mengetahui materi pemeriksaan kliennya, sebab pengacara Sandra tak boleh mendampingi dalam pemeriksaan hari ini. Menurut dia, pemeriksaan hari ini juga hanya melakukan klarifikasi atau pencocokan terhadap aset yang dimiliki kliennya. Sejak pagi hari, Sandra Dewi sudah tiba di gedung Kartika Kejaksaan Agung untuk menjalani pemeriksaan. Berdasarkan gambar dan video yang diterima dari Puspenkum Kejaksaan Agung, Sandra Dewi tampak mengenakan pakaian serba hitam dari baju hingga sepatunya. Ia memilih untuk membiarkan rambutnya terurai sebagai